Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Injil hari ini menunjukkan kasih Allah kepada kita manusia. Saudara dan saudari, seperti Musa, Yesus naik ke gunung dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka membawa masalah mereka kepada Yesus, penyakit, kebutaan, tuli, dan sebagainya. Dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus akan menyelesaikan masalah mereka, mereka datang kepadanya. Mereka adalah umat Allah yang baru, yang berkumpul di sekitar Musa yang baru, yakni Yesus Tuhan. Yesus menyembuhkan mereka semua. Saudara dan saudari, kemudian muncul adegan yang merupakan semacam perumpamaan tentang apa yang Yesus tunjukkan, yakni belas kasihan Allah dan keinginannya agar kebutuhan semua manusia terpenuhi. Orang banyak telah bersamanya selama 3 hari dan mereka lapar. Mereka haruslah diberi makan. Namun, hanya ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Saudara dan saudari, bagi Yesus itu sudah cukup untuk memberi mereka makan. Maka Yesus memanggil para muridnya. Yesus kasihan pada orang-orang yang tidak punya makanan. Menurut para murid, solusinya pasti datang dari luar. Di mana mendapatkan roti untuk memberi makan begitu banyak orang? Tetapi menurut Yesus, solusinya datang dari diri mereka sendiri dengan bantuan Yesus sendiri. "Berapa banyak roti yang kamu miliki?" Mereka menjawab, 7 dan beberapa ikan kecil. Dengan sedikit roti dan ikan ini, Yesus memuaskan rasa lapar semua orang. Bahkan ada yang tersisa. Saudara dan saudari, jika saat ini orang akan berbagi bagi mereka yang tidak memiliki, maka dunia tidak akan kelaparan. Banyak hal yang akan tersisa. Perbanyakan roti menubuatkan tentang Ekaristi.
Yesus sambil membawa roti itu ke tangannya, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Yesus beribah hati. Apakah ada rasa iba dalam diri kita ketika menghadapi masalah kemanusiaan? Apakah kita harus melakukan sesuatu? Murid-murid mengharapkan solusi yang datang dari luar. Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Di manakah kita mencari solusi? Apakah kita dengan kreatif berupaya melakukan kehendak Tuhan Yesus? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda